ketiga, tipe dan pembebanan pondasi. Minggu keempat yaitu pondasi merek. Minggu kelima, tahanan dan kapasitas dukung pondasi. Untuk minggu ke-6, kapasitas daya dukung tanah. Nah, ini masuk tanah lagi. Jadi Kenapa? Iya. sangat berkaitan dengan Kapan mekanika nggak ada tanah bukunya? tadi juga. Ini respon. Oh iya, dia bubar tuh. Yang ketujuh yaitu penurunan pondasi. Nah, penurunan pondasi yang nanti ada perhitungan penurunan pondasi. Jadi kalau merancang suatu bangunan itu paling utamanya tuh pondasi, karena pondasi kan bagian di bawah tanah yang kita tidak bisa melihat langsung seperti apa kondisi setelah bangunan ini berdiri bertahun-tahun seperti itu. Dan kita tahu kan pasti upper structure-nya masih lurus, tapi kita belum tahu kondisi di dalam tanah itu, pondasi di dalam tanah. Untuk yang pertemuan 8 yaitu UTS, ini teman-teman bisa melihat kan untuk materinya ini yang saya share? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Oke. Tetap kembali lagi ke tanah, karena pondasi juga berkaitan dengan tanah. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, ini kan tanah. Tanah material yang terdiri dari butiran mineral padat adat yang tidak tersedimentasi, sama persis ini. Nah, dalam ilmu rekayasa pondasi, penyelidikan tanah ini sangat penting sekali ya dalam upaya teknis untuk mendapatkan jenis dan dimensi pondasi bangunan yang efisien sehingga tanah dapat menyangga beban pondasi yang bekerja dengan baik. Balik lagi ke penyelidikan tanah ya, mekanika tanah tadi. Makanya untuk penyelidikan tanah harus benar-benar dikuasain lah untuk bisa merancang suatu pondasi. Tanah terdiri dari 3 komponen yaitu udara, air, dan bahan padat. Udara dianggap tidak mempunyai pengaruh teknis, sedangkan air sangat mempengaruhi sifat-sifat teknis tanah. Nah, ini tadi ada teman-teman yang bertanya kadar air, sebenarnya kadar air tinggi, katanya seperti itu. Nah, kadar air tinggi nanti akan menentukan daya angkat pondasi. Nah, kalau pondasi tidak didesain sekuat mungkin, sehingga nanti akan terguling ya, karena ada dorongan ke atas oleh air tanah dorong ke atas itu. Nah, kalau pondasi itu tidak kuat ya akan terguling. Contohnya pada bangunan air seperti itu. Terus ada beberapa pondasi dangkal yang mereka kadang ini cuma kedalaman sekian, tapi lihat dulu lokasi bangunan itu di mana, apakah kadar airnya tinggi ataukah kadar airnya kurang atau seperti apa. Dari sifat tanah kita bisa menentukan sebagai perancang mana pondasi yang terbaik, yang efisien, karena si owner kan pasti maunya saya bangunan bagus nih tapi biaya nggak mau mahal. Nah, seperti itu. Nah, teknik sipil itu harus bisa memecahkan seperti itu. Jadi kadang owner kan maunya ini biayanya kok gede sekali ini. Nah, mereka tidak mengerti tentang kekuatan struktur seperti itu. Nah, dari tanah itu kita akan menghitung ya kadar air, angka pori, porositas dan berat volume tanah seperti itu. Dengan kita mengetahui kadar air ya seperti tadi, kita bisa menentukan jenis pondasi mana yang cocok ya. Apakah ini pondasi sumuran atau ini pondasi batu, pondasi dangkal.
di sini saya akan mengulas balik lagi tentang untuk tanah, tapi untuk lebih detailnya kan akan dibahas di pelajaran mekanika tanah. Tetap di pondasi ini akan saya sampaikan sedikit karena akan berkaitan dengan perancangan pondasi ya. Di sini poin-poin yang pertama itu angka Pori ya, dideskripsikan dengan E dengan persamaan VV per PS, porositas N yaitu volume. Nanti di sini akan dijelaskan apa-apa ini. Hubungan angka Pori dan porositas bisa dilihat pada persamaan 1.3 dan 1.4. Dan berikutnya berat jenis spesifik. Berat jenis spesifik ini bisa dilihat pada rumus. Di sini ada di persamaan 1.9. Untuk kadar air bisa di persamaan 1.5, berat volume kering. Nah, disinilah penentuan jenis tanahnya apa nanti. Kalau berat jenisnya tinggi, nanti masuk tanah mana, apakah lanau, apakah tanah berlumpur, apakah tanah pasir. Berat volume basah persamaan ini bisa dilihat pada 1.7. Berat jenis udara WA dianggap sama dengan 0 karena tidak berpengaruh di pondasi ya, di perhitungan pondasi karena konsep yang. Tapi kalau di upper structure itu angin udara itu juga sangat menentukan karena gaya tekan angin sama gaya angkat angin itu sangat menentukan. Nah, itu dipelajari pada rekayasa strukturnya. Untuk berat jenis spesifik yaitu GS dengan berat untuk berat tanah yaitu berat butiran padat plus berat air plus berat udara, dan itu dianggap 0. Dan untuk berat volume air juga. Nah, untuk tanah itu nanti kita akan bahas lebih detail lagi pada pelajaran mekanika tanah ya. Kita di sini saya cantumkan karena sekilas untuk basic aja untuk mengetahui hubungan mekanika tanah, hubungan tanah dengan fondasi itu seperti apa kaitannya dalam perancangan. Untuk fondasi adalah bagian terendah dari struktur bangunan yang merupakan beban bangunan ke tanah atau batuan yang ada di bawah. Rekayasa fondasi atau teknik fondasi adalah suatu upaya teknis untuk mendapatkan jenis dan dimensi. Nah, di sini dalam rekayasa fondasi ini ya itu tadi fungsinya untuk mendapatkan jenis dan dimensi fondasi bangunan yang efisien mungkin. Orang teknik sipil disuruh mendesain suatu bangunan yang kokoh, kuat, namun biaya itu seminimal mungkin, pasti itu. Teknik sipil seperti itu, disuruhnya seperti itu, seefisien mungkin sehingga dapat menyangga beban yang bekerja dengan baik. Pemilihan jenis fondasi bergantung pada beban yang harus didukungnya. Beban yang harus didukung kondisi tanah fondasi dan biaya pembuatan fondasi yang akan dibandingkan terhadap struktur di atasnya. Untuk langkah-langkah perencanaan fondasi yaitu yang pertama menentukan jumlah beban efektif yang akan ditransfer ke tanah setelah fondasi. Nah, dari sini
menentukan jumlah beban efektif, beban yang disanggah oleh fondasi, yaitu beban di atas beban struktur di atas fondasi, beban tanah yang ada di atas fondasi. Nah, beban tanah di atas fondasi, fondasi kan ada, setelah fondasi besar kan ada timbunan ya, ada timbunan tanah. Nah, timbunan tanah itu juga menentukan beban dari fondasi tersebut. Menentukan nilai kapasitas dukung izin. Nah, kapasitas dukung izin ini kapasitas dukung izin tanah. Nah, dari mekanika tanah nanti akan dipelajari kapasitas dukung izin tanah seperti apa. Kalau kapasitas dukungnya rendah, nanti perencanaan fondasinya seperti apa, dimensi fondasinya seperti apa, dan tipe-tipe fondasinya seperti apa. Yang nomor 3, didasarkan pada tekanan yang terjadi pada dasar fondasi. Nah, tekanan yang terjadi pada dasar fondasi seperti tadi, berat jenis air tanah itu terlalu tinggi. Nah, itu dapat menjadi tekanan yang terjadi dari fondasi. Jadi gaya angkat yang disebut gaya angkat fondasi nanti. Ya, kalau fondasinya didesainnya, kalau ini diabaikan, ya nanti bangunan bendungan itu akan terguling karena ada gaya angkat air tadi. Nah, fondasi dapat diklasifikasikan menjadi 2 bagian menurut kedalaman fondasi tersebut. 1, fondasi dangkal. Fondasi dangkal itu perbandingan kedalamannya dan lebarnya itu kurang dari 1. Nah, DF ini kedalaman tanah keras ya, kedalaman tanah keras, dan D itu lebar dari fondasi. Itu perbandingan dari kedalaman antara kedalaman dan lebar fondasi itu kurang lebih 1, kurang atau sama dengan 1. Nomor 2, untuk fondasi dalam, jika perbandingan kedalaman fondasi dan lebarnya lebih besar dari 4. Nah, contohnya ini fondasi sumuran. Jadi kedalaman ini kedalaman fondasi, maksudnya kedalaman tanah kerasnya ya, tanah keras yang dapat mendukung beban fondasi. Itu lebih besar dari 4. Nah, itu bisa contohnya kan fondasi sumuran. Dalam rekayasa fondasi 1 ini dalam rekayasa fondasi 1 ini kita hanya mempelajari fondasi dangkal saja. Untuk fondasi dalam kita nanti ada rekayasa fondasi 2 atau rekayasa fondasi lanjut. Jadi kita batasan-batasan untuk rekayasa fondasi 1 ini hanya pada fondasi dangkal saja. Pembagian fondasi menurut Beck. Nah, sama tadi fondasi dangkal dan fondasi dalam. Contohnya fondasi dangkal itu fondasi garis atau footing, fondasi telapak atau foot, fondasi rakit, rough atau mud foundation, fondasi sumuran atau pure foundation. Nah, fondasi sumuran di sini, kenapa di sini ada fondasi dangkal masuk di fondasi sumuran, ada fondasi sumuran masuk di fondasi dangkal dan masuk di fondasi dalam. Nah, kita tinggal lihat kedalaman tanah kerasnya tadi, persyaratan tadi kan kedalaman fondasi, perbandingan kedalaman fondasi dan lebar fondasi, yaitu minimal atau sama dengan besar dari 4. Mungkin kalau pas perbandingannya 4 mungkin bisa termasuk dikategorikan fondasi dangkal 4. Tapi kalau lebih dari 4,5 atau 5, nah itu bisa dimasukkan ke dalam kategori fondasi dalam. Nah, nomor 2 yang fondasi dalam yaitu fondasi tiang pancang atau pel foundation, fondasi tiang bor atau bor foundation. Nah, untuk
pondasi tiang pancang sama pondasi borpel ini masuk di untuk pondasi lanjut lah, rasa pondasi 2 atau pondasi lanjut. Dan kita hanya sebatas pondasi dangkal gitu. Jenis-jenis pondasi ya, pondasi garis merupakan pondasi yang digunakan untuk mendukung dinding memanjang. Nah, contohnya slope, kayak pondasi slope seperti itu, atau pondasi batu kali. Betul. Tapi secara efisien kadang Pak, maaf sedikit Pak. Oke. Pondasi slope itu kalau saya pribadi pernah beberapa melihat pekerjaan konstruksi secara hitung-hitungan efisiensi pondasi slope lebih efektif Pak dari sisi material, tenaga kerja maupun dari waktu. Kalau saya pribadi gitu Pak pernah melihat beberapa konstruksi yang sekarang lebih banyak beralih dari pasangan batu ke pondasi slope. Nah, benar itu. Jadi kita bisa lihat dari struktur tanahnya juga, Kalau kita nggak mungkin kalau mana kita bangun fondasi di tanah tanah bakau contohnya kebetulan saya ada proyek di Kalimantan, di Pontianak, Kalimantan Barat, itu kan tanahnya tanah gambut ya. Nah, tanah gambut itu untuk konstruksi fondasinya beda dengan sama konstruksi fondasi yang ada di contohnya di daerah pegunungan kayak di Bogor atau yang Gunung Kidul yang tanahnya memang benar keras, tanah batu, beda dengan untuk yang di tanah gambut ya, seperti itu. Jadi perlu yang kalau di tanah gambut itu perlu ekstra lah desain fondasinya. Nah, kalau di tanah-tanah keras kayak di Bogor atau di mana itu sih nggak apa-apa, masih bisa. Tapi kita lihat juga untuk jenis bangunannya seperti apa. Kalau bangunan 5 lantai mau fondasi slope juga nggak inilah, nggak cukup. Itu yang kedua. Harus ini Pak, maaf Pak, nambahin Pak. Oke. Jadi harus dihitung dulu SF-nya Pak, beberapa SF yang dibutuhkan di setiap daerah Pak. Iya, betul. Jadi SF itu bisa mempengaruhi dari nanti konstruksinya, harga konstruksinya dan lain sebagainya. Iya, betul. Dan SF itu ada SNI-nya Pak masing-masing, baik bangunan SDA, bangunan konstruksi gedung, jalan dan jembatan itu ada acuannya masing-masing Pak. Betul. Dari situ kita bisa ambil, kita bisa menentukan desain fondasi mana yang cocok lah dan kuat dan masuk ke budgeting efisiensi. Itu yang kedua, yaitu saya lanjut ya ini atau masih ada lagi untuk ini sharing. Lanjut Pak. Oke. Lanjut Pak. Yang kedua yaitu fondasi telapak atau struktur merupakan fondasi yang berdiri sendiri dalam mendukung kolom. Nah, nanti mungkin bapak-bapak juga udah sangat pengalaman yang telapak hitungan mungkin bapak-bapak lebih ahlinya lah. Yang ketiga, fondasi rakit adalah fondasi yang digunakan untuk mendukung bangunan yang terletak pada tanah lunak. Ini fondasi rakit ini yang tanah lunak bisa diterapkan pada tanah gambut. Nah, tapi tanah gambut juga masih diklasifikasi kedalaman tanah kerasnya seperti apa. Kalau kedalaman tanah kerasnya udah 12 meter ke atas, kemudian fondasi rakit kurang usia juga ya, kosnya juga akan lebih besar. Atau digunakan bila susunan kolom-kolom jaraknya sangat dekat, sehingga bila digunakan fondasi telapak akan saling berimpit
Jadi apabila ada desain jarak antar kolom itu terlalu dekat, itu lebih efisien satu pondasi rakit, lebih efisien daripada kita harus satu-satu setiap kolom kasih pondasi telapak. Itu juga akan biaya Ya, lebih mahal. ya benar. Yang keempat yaitu pondasi sumuran dan caisson pondasi yang merupakan bentuk peralihan antara pondasi dangkal dan pondasi tiang. Digunakan bila tanah dasar yang kuat terletak pada kedalaman yang relatif dalam. Seperti tadi yang saya bilang tadi, pondasi sumuran bisa dikategorikan di pondasi dangkal, bisa juga dikategorikan ke pondasi dalam, tergantung dari seberapa dalam tanah kerasnya. Dan perbandingan antara kedalaman tanah keras dan lebar pondasi. Meja betul. Yang kelima yaitu pondasi tiang. Tile foundation digunakan apabila pondasi dangkal tidak mampu lagi mendukung bebannya, sedangkan tanah keras berada pada kedalaman yang sangat dalam. Seperti yang saya katakan, contohnya kalau kita bangun konstruksi jembatan itu kan ketinggian muka air juga sangat pengaruh, terus kedalaman tanah keras juga sangat pengaruh. Nggak mungkin kita mau bikin pondasi sumuran atau pondasi rakit, tentunya pondasi tile. Ih, sama Alma Gi. Sama Alma. Inilah mungkin kalau kolomnya ini berdekatan, lebih efisien sih jadi pondasi satu pondasi atau pondasi ukir. Nah, untuk contoh pondasi sumuran Bapak mungkin sudah pernah melihat di proyek-proyek. Bagi yang kerja konstruksi pasti akan seringlah menemukan pondasi seperti ini. Nah, ini yang pondasi tiang. Dari sini ada yang perlu dipertanyakan atau sharing pengalaman seperti apa kondisi di lapangan ditemuin dan apa. Ada Pak. Oke. Saya kemarin pernah berkecimpung di konstruksi Pak. Nah, ada ketinggian total tinggi pondasi itu kombin pondasi, mungkin saya lihat karena saya belum begitu mengerti. Di sana ada satu di paling bawah di kedalaman 2,5 meter itu pakai pondasi bukan sumuran, tapi bentuknya kayak buis beton Pak. Buis beton tapi diuruk kembali dengan batu. Terus di atasnya lagi tambah put flat lagi itu Pak. Oh, 3 meter setengah maksud saya di sini. Apakah ada acuan dari total tinggi dari beban tersebut sampai pakai dua jenis konstruksi tersebut gitu Pak? Mungkin saya lempar ke teman-teman dulu. Siapa tahu teman-teman ada menemui hal yang sama di lapangan. Monggo. Halo. Halo. Maaf Pak, ini tadi dengan Pak siapa Pak? Boleh diinfokan nama yang bertanya tadi? Pak Romani Pak, Romani kawan. Pak Ahmad Romani. Ya betul. Ahmad
Romani. Ya. Ya. Saya malah mau tanya itu Pak, yang kalau kayak gitu intinya Pak. sih underline-nya garis besar. Itu proyek apa dulu itu Pak? Kalau proyeknya apa ya, dinas PU atau bangunan gedung itu. di suatu instansi atau ini PU ya Bos? Ya, instansi PU. Ya. Kalau di PU itu biasanya setahu saya ya Pak, sebelum dilaksanakan suatu konstruksi itu mereka merencanakan semuanya dengan ini ya Pak. Ya, Jadi di situ harus ada hasil keluar dulu kan. investigasi, soil investigation-nya ada seperti apa, jadi konstruksinya bisa dilaksanakan. Biasanya sih kalau gedung pakai ini ya Pak, pakai fondasi tiang ya, biasanya sih seperti itu. Tapi kalau pakai fondasi seperti itu saya belum pernah melihat itu hal yang kayak gitu. Nah, justru itu saya pun pribadi karena saya di sini sebagai pekerja biasa lah intinya, sewaktu-waktu saya menyiapkan material gitu. Cuman setelah saya baca gambar tersebut, kawan, ya saya juga termasuk baru ini gitu. Dalam arti melihat ada begini, ada buis betonnya yang setinggi 1 meter. Terus di atas bus itu dipasang foot plate lagi di atasnya pedestal. Maksud saya dengan ketinggian total kurang lebih 3,5 meter. Itu apakah ada acuan dari total tinggi tersebut bisa ditentukan dengan jenis konstruksi penanganan tersebut? Itu aja sih maksudnya kawan. Memang terhadap dari gambar rencananya memang begitu gitu, cuma karena di sini saya juga kan baru ini gitu, mungkin ada sedikit referensi atau gambaran yang bisa memperjelas ketika ada bertanya sebagai kita pelaksana sedikit bisa mengetahui, itu aja sih. Ya. Oke. Yang lainnya masih ada yang mau menambahin? Mungkin ada pengalaman lainnya? Oke. Kalau tidak ada, nggak apa-apa. Ahmad, itu bangunannya berapa lantai, Pak? Ya? 1 lantai, Pak. Oh, 1 lantai. Oke, 1 Ya, lantai. makanya itu yang lebih bingung lagi. Bangunan 1 lantai itu difungsikan buat kantor, ruko, atau gudang? Kantor itu, Pak. Oke. Jadi tadi kondisinya dalam kedalaman 3,5 meter ya, Pak ya? Ya, kurang lebih 3,5 meter seingat saya itu. Meter dipasangin bis beton ya? Bis beton. Ya, setinggi 1 Bis meter. betonnya 1 meter ya? Ya, Bis beton 1 meter, dan di dalam bis beton itu dikasih cor beton atau batu, urukan batu, atau seperti apa? Urukan batu, Pak. Urukan batu ya? Ya, betul. Nah, saya juga baru nemuin ini ya, makanya kita di sini sharing pengalaman. Saya juga baru Pak Ahmad berdua itu. Nah, kalau menurut saya, kalau yang saya analisa dari dari yang datang ke lapangan, itu kemungkinan bisa jadi mereka sudah mengetahui kedalaman tanah keras. Nah, Ya. kedalaman tanah kerasnya udah itu, dan untuk desain fondasi 1 lantai itu kan foot flat seperti itu. Nah, karena kedalaman fondasi itu terlalu dalam, tapi dalam perhitungan itu kan tentunya bis beton itu pasti ada perhitungannya, Pak. Jadi beban yang ada di fondasi itu berapa untuk menyalurkan ke fondasi yang dari bis beton itu. Nah, fondasi bis beton itu kan tentunya pasti ada tulangannya kan, ada tulangannya itu pengganti fondasi sumuran yang dengan tidak mengurangi kekuatan struktur, tapi tetap efisiensi dalam biaya.
Ya, tapi secara pengerjaan kalau saya aplikasikan Pak waktu saya monitoring di sana Oke. itu boros di penangan di waktu gitu Pak. Gitu karena dari sisi nggak sekaligus kalau kita pakai saya pribadi aja gitu Pak ya karena kita juga nggak bisa desain kan karena terpasang tersebut secara pekerjaan 2 kali gitu Pak harus dulu ini dulu nggak kalau kita pakai coran kan pedestal aja langsung dengan ini langsung sekaligus potret ke atas jadi selesai urutan. Kalau itu pribadi saya ngelihat agak rumit gitu, rumit ya 2 kali. Iya benar 2 kali yang pertama. Jadi menurut saya sih nggak efisien malah gitu Pak. Secara kita karena saya dikonstruksi gitu ya, kerja di konstruksi lah istilahnya. Secara perhitungan waktu lebih itu gitu Pak, lebih lama, lebih memakan energi manpowernya gitu karena ya memasukkan itu kan ada lumayan sedikit berat gitu Pak kalau secara konvensional pemasangannya. Sebetulnya itu aja sih. Nah, itu sebenarnya kombinasi antara fondasi flat sama fondasi sumuran sih, tapi mereka fondasi sumurannya memakai material beton dan tentunya sudah ada perhitungannya lah bis beton itu. Ya. Jadi makanya mereka berani seperti itu kan, tentunya mereka udah analisa sebelumnya. Dan kalau mau put langsung sampai kedalaman 3,5 meter otomatis kan juga lumayan juga ya untuk ya Pak siap nggak apa-apa intinya saya ada sedikit referensi ada sedikit penjelasan dari Pak dosen maupun dari kawan-kawan ya apanya. Oke, yang lainnya ada orang nggak? Oke, kalau gitu bisa dilanjut. Lanjut Pak, siap. Oke, baik. Menurut FASIC 1963, fase-fase peruntuhan fondasi pada pembebanan yang berangsur-angsur bisa dilihat pada gambar berikut, yaitu fase 1 saat awal penerapan beban tanah di bawah fondasi turun yang diikuti oleh deformasi tanah ke arah lateral dan vertikal ke bawah. Masa tanah yang terletak di bawah fondasi mengalami kompresi atau pemadatan yang mengakibatkan kenaikan kuat geser tanah sehingga menambah kapasitas daya tikung tanah. Untuk fase kedua zona plastik itu ya pada penambahan beban selanjutnya baju tanah berbentuk tepat di dasar fondasi dan deformasi plastik tanah menjadi semakin dominan. Gerakan pada kedudukan plastik dimulai dari tepi fondasi dan kemudian dengan bertambahnya beban zona plastis menjadi berkembang. Gerakan tanah ke arah lateral semakin nyata yang diikuti oleh retakan lokal. Nah, di pinggir-pinggir ini retakan lokal di pangkalnya. Dan geser tanah di sekeliling tepi fondasi. Dalam zona plastis, kuat geser tanah sepenuhnya berkembang untuk menahan beban yang bekerja. Nah, dalam fase 2 ini jika tanah jenis karakteristik tanahnya ini tanah plastis ya apabila beban ya seperti ini kalau kita nggak desain fondasi sesuai dengan karakteristik tanahnya kita akan lama-kelamaan akan turun yaitu melenduk retakan-retakan di sampingnya akan mengikuti dan sudah akan bangunan akan menjadi miring. Untuk fase yang ketiga yaitu fase ini dikarakteristikan oleh kecepatan deformasi.
kecepatan deformasi yang semakin bertambah seiring dengan penambahan beban. Seiring dengan penambahan beban, deformasi tersebut diikuti oleh gerakan tanah keluar. Nah, tanah ini dengan adanya beban atau kekuatan struktur yang ada dalam fondasi, nah, jika tanahnya ini lunak, nah mereka akan terdorong, jadi terdorong ke atas ini. Bidang runtuhnya ada di sini. Dan disertai dengan mengembungnya tanah permukaan. Nah, di sini akibat dari desakan gaya atau beban yang ada di atas fondasi ini, tanah akan semakin terdesak dan akan mengembung ke atas permukaan. Dan kemudian tanah pendukung fondasi mengalami keruntuhan dengan bidang runtuh yang berbentuk lengkung dan garis yang disebut bidang geser radial dan bidang geser linear. Berdasarkan hasil uji model Basic 1963 membagi mekanisme keruntuhan fondasi menjadi 3 macam, yaitu keruntuhan geser umum, bisa dilihat pada gambar A, keruntuhan geser lokal, gambar poin B, dan keruntuhan penetration failure or patching shear failure itu di C. Detail keruntuhan menurut keruntuhan geser umum seperti ini. Nah, dari sini ada apabila tanah yang ini kurang kuat mendukung beban yang ada di atasnya, ya, garis-garis ini misalkan tanah dia akan mengarah keluar dan akan menjadi keruntuhan secara keseluruhan semua struktur fondasinya. Berikutnya kita menginjak teori kapasitas dukung. Jadi mulai sedikit-sedikit hitungan sedikit. Ya, cuman belajar puyeng dulu ya. Analisis kapasitas dukung mempelajari kemampuan tanah dalam mendukung beban fondasi dari struktur di atasnya. Kembali lagi ke tanah lagi, mekanika tanah lagi. Bagaimana kekuatan daya dukung tanahnya, kadar airnya. Kedua, analisis kapasitas dukung dilakukan dengan cara pendekatan untuk memudahkan hitungan. Persamaannya dibuat dikaitkan dengan sifat-sifat tanah dan kembali lagi ke sifat-sifat tanah tadi. Sifat-sifat tanah di pelajaran mekanika tanah, sifat-sifat tanahnya seperti apa? Sifat-sifat tanahnya ini apakah tanah pasir berlempung, ataukah tanah ini? Nah, dari situ kita bisa menentukan tipe atau fondasi mana yang sangat efisien dan tetap kuat menahan beban struktur di atasnya. Persamaan umum yang diusulkan adalah tegangan geser tanah sama dengan kohesi gaya gesek tanah tadi. Gaya gesek tanah itu ya, yang gaya gesek tanah yang paling tinggi yaitu ya tanah berpasir. Berikutnya tegangan normal dengan satuan kilometer per meter persegi, dan sudut gesek dalam tanah. Sudut geseknya seperti apa? Berapa derajat? Apakah 20 derajat, 15 derajat, 10 derajat? Nah, itu dalam penelitian tanah juga itu nanti akan bisa diketahui perhitungannya. Pak, izin tanya Pak. Oke, boleh. Itu yang dimaksud kohesi tanah itu apa Pak? Gimana? Kohesi tanah putus-putus. Kohesi tanah itu ya, gaya gesek tanah terhadap fondasi.
Berikutnya, kapasitas dukung ultimate. Kapasitas dukung ultimate adalah beban maksimum persatuan luas di mana tanah masih dapat mendukung beban tanpa mengalami keruntuhan. Persamaan yang digunakan yaitu kapasitas dukung ultimate sama dengan yaitu beban ultimate satuan Newton dibagi luas pondasi ya, pondasi lingkaran ya luasnya seperti apa harusnya, pondasi persegi seperti apa harusnya, mungkin bapak lebih tahu dan berikutnya kapasitas dukung pondasi menurut terjadi yaitu persamaan pondasi persegi seperti ini, beban ultimate 1,3 dikali lebar pondasi lebar pondasi itu lebar pondasi dan L nya panjang pondasi dan CNC plus PO itu beban apa? Beban awal. Beban awal dan NG plus 0,4 lebar gaya dan NG. Pondasi lingkaran seperti ini bisa dilihat. Begitu juga pondasi persegi panjang. Nah, di sini nanti akan kita ketahui keterangan ini kapasitas dukung limit, C itu kohesi tanah, PO yaitu tekanan overburden kilonewton per meter persegi, DF kedalaman pondasi, berat jenis gamma itu berat volume tanah, B lebar atau diameter pondasi, dan L panjang pondasi. Nah, ini nilai-nilai NC, NC, dan gamma merupakan faktor kapasitas dukung yang nilainya bergantung pada nilai sudut gesek tanah. Nah, di sudut gesek tanahnya itu berapa derajat? 0 derajat, 5 derajat, 10 derajat, dan seterusnya. Itu bisa dilihat dari tabel ini. Untuk nilai-nilai NC, NC, dan N gamma bisa dilihat dari sini. Berikutnya untuk pondasi pada tanah granular, di mana kohesivitas C sama dengan 0, maka persamaan kapasitas dukungnya seperti berikut, yaitu pondasi persegi. Nah, ini persamaan ini beda dengan yang tadi ya. Kalau yang ini untuk kohesivitasnya sama dengan 0. Jika kohesivitasnya tidak sama dengan 0, teman-teman bisa menggunakan rumus yang di atas tadi. Ukur dan persamaan N dihilangkan karena nilai kohesinya 0. Dari sini ada pertanyaan. Pondasi enggak Pak, saya kurang tahu itu tanggul penahan tanah karena sifatnya kan pasangan batu ya. Tanggul penahan tanah tuh. Apa itu? Saya sering dengar ada istilahnya 1/2 dan untuk TPT dan untuk drainase pasangan batu drainase ada sisi kiri maupun sisi kanan 1:3 yang kaitannya antara tinggi dengan lebar bawah gitu Pak. Nah, kalau seandainya Pak, ada juga kejadian pengalaman saya itu ketika pasangan batu tanggul penahan tanah itu dengan total tinggi 2 meter dan lebar bawah 80 cm Pak. Lebar bawah 80 cm ya? Nah, ya, jadi kan bisa dikatakan itu tidak 1/2. Tapi karena itu sebuah mungkin perhitungannya sudah ini kan, tapi memang ketika dilaksanakan secara panjang dia akan lebih dapat panjang. Secara kekuatan pun memang saya lihat cukup karena kondisi tanah tersebut samping yang tereksposnya itu existingnya Pak
memang tinggi juga gitu. Tapi yang saya heran itu tidak apakah itu bisa gitu Pak dipertanggungjawabkan secara teknis dengan ukuran dimensi seperti itu. Itu yang pertama Pak. Oke. Jadi kan tidak 1/2 gitu istilahnya Pak untuk pasangan batu tersebut. Oke. Pertanyaannya saya lempar ke teman-teman lain dulu. Apakah ada menemukan kendala yang sama dengan Pak Ahmad Norman ini?